Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat pagi untuk kita semua bagi yang presentasi maupun yang melihat video ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Mohon izin Bapak Robi Fauzan selaku dosen pengampu di mata kuliah Unit Operasi dan juga rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 3 ingin memperhatikan terkait materi kami ada dua, yaitu terkait pertama topik satu, prospek bisnis penyediaan air bersih untuk perumahan, dan yang kedua terkait prospek bisnis penyediaan servis air bersih dan sewa alat filtrasi RO atau ozon. Nah, sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Mas Andriansyah, Mas Bayu Dwi Fahruzi, Mas Dapa Muayyad Fawaz, Fadlur Rahman, saya sendiri, Herdian Saputra, dan Mas Muiz Asar Dinata. Nah, masuk ke yang pertama, untuk materi presentasi, kami ada 6 topik. Yang pertama dari gambaran umum, permintaan pasar dan perkembangan bisnis terkini, ketiga tantangan terhadap kondisi saat ini, empat persaingan bisnis, analisa SWOT, dan rekomendasi strategi untuk bisnis. Nah, topik yang pertama, prospek bisnis penyediaan air bersih untuk perumahan. Nah, untuk gambaran umumnya, prospek bisnis penyediaan air bersih untuk perumahan sangat menjanjikan. Kenapa? Karena seiring dengan pertumbuhan populasi dan ekspansi kawasan permukiman, terutama di daerah perkotaan dan pinggiran kota. Keterbatasan pasokan air bersih dari perusahaan air minum PDAM dan kualitas air tanah yang sering tidak memenuhi standar membuka peluang besar bagi penyediaan layanan air bersih. Nah, di sini juga penyediaan air bersih dengan sistem jaringan pipa internal, depo, atau mobil tangki dapat menjadi solusi yang efektif, terutama jika didukung oleh sistem pengolahan air modern dan pelayanan pelanggan yang andal. Selain itu juga peluang kerjasama dengan developer perumahan baru maupun komunitas RT/RW juga memperluas pasar. Dengan dukungan regulasi perizinan yang jelas dan penerapan teknologi pengolahan air yang efisien, bisnis ini memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang dan menjadi salah satu sektor strategis di bidang infrastruktur dasar dan kesehatan lingkungan. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin terkait permintaan pasar dan pengembangan teknis akan dijelaskan oleh Mas Bayu. Silakan Mas Bayu. Oke. Di sini dari permintaan pasar dan perkembangan bisnisnya. Nah, kalau soal permintaan pasar, saya mengambil data dari BPS ya, di publisitas statistik air bersih Indonesia dari tahun 2019 sampai 2023. Nah, di sini permintaan pasar kalau bisa dilihat jumlah pelanggan perusahaan air bersih terus nih menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan kesadaran masyarakat akan kebutuhan air bersih itu sendiri. Nah, secara nasional pada tahun 2023, jumlah pelanggan perusahaan air bersih adalah sebanyak 17.070.496 pelanggan. Meningkat nih sebanyak 728.666 pelanggan atau tumbuh sebesar 4,46% dibandingkan tahun 2022. Di sini ada grafiknya bisa dilihat. Terdapat 92,29% dari total data yang dimana tadi pertumbuhannya meningkat 4,46%. Nah, kalau untuk dari perkembangan bisnisnya, saya mengambil data dari sama juga dari BPS juga, jumlah perusahaan air bersih mengalami peningkatan yang cukup signifikan nih pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa jumlah perusahaan air bersih pada tahun 2023 tercatat sebanyak 550 perusahaan atau meningkat sebesar 1,29% dibandingkan dengan jumlah perusahaan pada tahun 2022. Di sini bisa dilihat ya kalau 2022 hanya 543 dan 2023 mengalami puncak dari perkembangannya di mana ada 550 perusahaan. Oke, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Mas Bayu. Nah, untuk selanjutnya terkait tantangan terhadap kondisi saat ini bisa dibantu Mas Andri, bantu menjelaskan silakan. Ya, selamat malam. Terima kasih Mas Fadlur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tantangan terhadap kondisi saat ini. Mungkin ada 5 hal yang harus kita tanggapin, yaitu infrastruktur yang belum memadai, kualitas sumber air baku yang menurun, aspek keuangan dan investasi, regulasi dan tata kelola, kesadaran dan partisipasi masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan infrastruktur yang belum memadai. Mungkin keterbatasan jaringan pipa yang banyak wilayah, terutama daerah pedesaan dan pinggiran kota, masih belum terjangkau oleh jaringan pipa air bersih. Dan mungkin kondisi pipa yang rusak atau pipa tua, pipa-pipa yang sudah tua atau rusak menyebabkan kebocoran yang signifikan. Dan ketiga, mungkin kekurangan fasilitas pengolahan air, ketersediaan dan kualitas fasilitas pengolahan air bersih yang belum merata di berbagai daerah menjadi hambatan
dalam menyediakan air yang layak konsumsi. Nah, untuk kualitas sumber air baku yang menurun, mungkin pencemaran lingkungan, mungkin saat ini banyak banget pencemaran sungai, danau, dan sumber air tanah oleh limbah industri, domestik, dan pertanian, semakin memburuk kualitas air baku, dan membutuhkan proses pengolahan yang kompleks dalam dan mahal gitu. Dan untuk poin ketiganya, aspek keuangan dan investasi. Tarif yang belum ekonomis, yaitu yang seringkali ditetapkan di bawah biaya produksi dan distribusi. Terkadang karena pertimbangan sosialisasi, pembuatan operator kesulitan menutupi biaya operasional, perawatan, dan investasi. Dan poin keempatnya itu regulasi dan tata kelola. Koordinasi antara lembaga, penegakan hukum yang lemah, dan perizinan yang berbelit-belit biasanya itu sering disalahgunakan oleh oknum-oknum yang nakal untuk proses perizinan yang harus tanda kutip untuk menggunakan orang dalam gitu. Dan untuk yang poin kelima, kesadaran dan partisipasi masyarakat. Mungkin perilaku penggunaan air dari masyarakat seringkali belum memiliki kesadaran penuh akan pentingnya hemat air dan menjaga kualitas yang dapat berdampak pada berkelanjutan pasokan, dan terus pembayaran tagihan yang tinggi. Mungkin dalam pembayaran tagihan ini secara tepat waktu juga dapat mempengaruhi kesehatan finansial bagi penyediaan layanan. Mungkin next selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Andre. Nah, untuk Ini terkait masih saya, strategi, Mas, masih saya, Mas. eh oh, silakan. Untuk yang selanjutnya itu strategi menghadapi tantangannya, mungkin kita bisa menggunakan teknologi pengolahan resep osmosi filter UV agar air tetap layak untuk konsumsi. Kemudian kedua, mitra kerja bekerja sama dengan pengembangan PDAM atau pihak ketiga untuk distribusi dan perizinan. Yang poin keempatnya, legalitas, pastikan semua izin dan uji laboratorium terpenuhi sesuai peraturan lokal dan nasional. Yang keempat, modal bisnis berkelanjutan, tetapkan sistem langganan, subsidi silang, atau sewa instalasi untuk efisiensi biaya. Terima kasih, Mas. Saya kembalikan untuk pada Mas Fadlur Rahman. Oke, terima kasih Mas Andre terkait penjelasan terkait tantangan. Nah, selanjutnya seperti apa nih persaingan bisnis? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Muiz. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang peta persaingan bisnis tentang penggunaan air bersih di perumahan. Jadi untuk sebagai gambaran, untuk pemain utama yang bermain di bisnis ini tuh yang pertama ada PDAM ya. Ini tuh dia pasti dikelola oleh pemerintah daerah. Terus juga biasanya tuh punya akses luas ke jaringan distribusi. Itu strength-nya dia tuh. Terus selain itu ada perusahaan swasta, biasanya ini langsung kerjasama dengan developer perumahan. Biasanya juga mereka hadir di perumahan baru atau kawasan yang belum terjangkau sama PDAM. Kemudian yang terakhir itu rumah tangga itu biasanya menggunakan sistem penyediaan mandiri seperti sumur bor atau beli air isi ulang. Terus yang kedua itu karakteristik pasar. Nah, untuk pasarnya itu bersifat terbagi ya. Eh, jadi di satu sisi ada layanan publik yang seringkali jadi pilihan utama, tapi di sisi lain layanan swasta atau mandiri muncul karena PDAM tidak selalu menjangkau semua wilayah. Selanjutnya untuk persaingannya itu bukan hanya soal harga, tapi di sini juga menonjolkan kualitas layanan, misal ketersediaan air 24 jam, tekanan air, kemudian juga kemudian pelaporan masalah jadi faktor penting juga. Dan selanjutnya untuk faktor penentu daya saingnya itu ada tiga juga. Yang pertama itu dalam saingan ini tuh yang jadi kunci keberhasilan adalah penyediaan air yang mampu menjaga kualitas yang tetap jernih dan layak konsumsi, itu pasti akan lebih dipercaya sama publik atau calon pelanggan. Yang kedua itu stabilitas pasokan dan tekanan air yang sangat krusial terutama untuk perumahan tingkat yang menengah ke atas. Yang terakhir, harga yang kompetitif dan layanan pelanggan yang cepat itu juga bisa sangat menentukan loyalitas pelanggan. Jadi secara umum pasar ini bersifat terbuka tapi tetap kompetitif karena pelanggan memiliki alternatif lain jika layanan utama tidak memuaskan, itu PDAM-nya. Next.
Next, Mas. Nah, ini tentang strategi bisnis dalam menghadapi persaingannya. Yang pertama itu untuk tantangan, itu pertama ada beberapa daerah itu yang memiliki layanan BPDAM sebagai satu-satunya penyedia resmi. Jadi istilahnya lebih ke monopoli ya. Ini membuat perusahaan swasta sulit masuk ke wilayah tersebut. Kedua, perizinan itu terkait regulasi, jadi juga menjadi tantangan karena standar teknis dan regulasi dari pemerintah itu biasanya cukup ketat, terutama untuk kualitasnya ya. Jadi untuk mendirikan instalasi pengelolaan dan distribusi air juga akan menjadi sebuah tantangan. Kemudian yang ketiga tentangnya masih banyak masyarakat yang masih mengandalkan sumur bor. Jadi eh, mereka lebih menganggap kalau pakai pelayanan mandiri itu lebih murah dan langsung tersedia. Dan yang terakhir nih untuk strateginya itu yang pertama bisa mengatasi tantangan tantangan yang saya bilang tadi itu penyedia air bersih bisa menerapkan inovasi teknologi, kemudian smart metering untuk kontrol penggunaan air, substitusi dan yang lebih hebat. Kemudian untuk kerjasama itu juga bisa bisa kerjasama dengan developer yang eh, penting agar layanan air bisa langsung terintegrasi sejak awal pembangunan. Yang terakhir itu tentang responsif dan transparan. Jadi ketika ada keluhan itu bisa langsung diatasi. Dengan mudah-mudahan dengan strategi ini tuh bisnis medan air bisa bersaing bahkan bersaing dengan PDM sekalipun, terutama di wilayah berkembang atau perumahan yang baru. Itu aja mungkin terkait persaingan bisnis. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Muiz untuk info terkait persaingan bisnisnya ya di lini ini. Nah, mungkin selanjutnya lebih biar dalam lagi terkait bisnis ini, terkait analisa SWOT persaingan bisnis bisa dibantu Mas Dava, silakan. Baik, terima kasih dari moderator. Saya akan lanjutkan dari penjelasan analisa SWOT persaingan bisnis. Yang pertama, adapun kategori yang kita jelaskan adalah SWOT, ya udah ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dari setiap bisnis. Yaitu yang pertama ada faktor-faktornya, yaitu ada kebutuhan dasar yang wajib, permintaan stabil, cash flow berulang, dan juga potensi margin tinggi. Di mana faktor-faktor ini kenapa bisa diambil sebagai kekuatan? Karena pada dasarnya adalah yang pertama kebutuhan dasar wajib, itu adalah air bersih, adalah komoditas esensial yang selalu dibutuhkan rumah tangga, mirip seperti listrik atau gas. Terus yang kedua, permintaan itu tidak elastis, yang pada dasarnya itu tidak berpengaruh fluktuasi ekonomi hariannya. Terus ada juga yang namanya tadi cash flow berulang. Itu tuh artinya sistem langganan ya. Jadi ada beberapa kali yang dari customer itu bisa berlangganan terkait dengan bisnis tersebut. Yang kedua potensi margin tinggi karena pada dasarnya ini memiliki biaya produksi yang cukup tinggi sekitar 60 sampai 50 sampai 60% yang pada dasarnya nanti akan masuk ke dalam sumber apa namanya harga dibandingkan dengan harga jual air pada dasarnya nanti. Terus yang kedua ada kelemahan yaitu ada yang pertama modal awal besar, terus itu ketergantungan infrastruktur, terus yang ketiga ada kompetisi dengan PDAM dan juga perizinan rumit. Kenapa? Karena pada saat salah satunya adalah investasi yang pertama adalah pembangunan infrastruktur itu cukup banyak seperti alat filtrasi, terus ada juga carbon filter, ada UV sterilizer, dan juga harganya cukup tinggi sekitar puluhan juta. Terus ada juga yang ketergantungan infrastruktur tadi, pada dasarnya ini sumber air ini dari sumur ya, resiko kekeringan ini sangat bisa mengganggu ya dari segi pasokan sumber bahan bakunya. Terus ada juga tadi PDAM. Nah, kita harus berkompetisi dengan PDAM. Karena pada dasarnya PDAM ini memiliki harga subsidi yang pada dasarnya jaringannya pun luas dan tetapi sering dikeluhkan karena kualitasnya airnya buruk. Makanya kita bisa meningkatkan di bagian kualitas air. Yang ketiga, ada opportunity. Pada dasarnya, opportunity ada beberapa faktor yaitu ada urbanisasi meningkat, krisis air bersih, teknologi filtrasi modern, dan juga regulasi pemerintah. Yang itu pada dasarnya penjelasannya itu adalah pertumbuhan dan juga perumahan baru dan juga kelangkaan air di beberapa daerah ini membuka peluang besar ya. Teknologi seperti RO dan UV tadi itu bisa membuat e-bisnis juga lebih efisien. Terus ada juga ancaman. Ancaman itu adalah faktor perubahan iklim, terus ada kebijakan air privat, persaingan tidak sehat, dan juga keluhan pelanggan. Yang pada dasarnya kekeringan dan pencemaran ini bisa juga mengganggu pasokan. Terus persaingan dengan eh, tadi dengan PDAM dan selanjutnya itu bisa pada dasarnya bisa
apa namanya bisnisnya juga bisa bersaing dengan ketat ya terkait dengan kualitas airnya. Next. Nah, dari analisa tadi bisa disimpulkan bahwa penyediaan bisnis air bersih ini untuk perumahan memiliki prospek yang cerah dan karena sifatnya ini yang esensial. Tetapi juga bisa menghadapi tantangan seperti persaingan yang ketat dan juga ketergantungan pada sumber daya alam. Untuk sukses, pelaku bisnis dan juga dari segala pesaingnya itu perlu fokus pada kualitas layanannya. Terus aja efisiensi teknologi dan juga kemitraan strategis. Selain itu, diversifikasi layanan seperti air minum isi ulang ataupun pemasangan filter itu dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing. Next. Dari perbandingan komparasi dengan pesaing bisnis tadi, bisa kita simpulkan adapun kualitas air, dari aspeknya ada tiga, yaitu ada kualitas air, harga, dan juga fleksibilitas. Kalau dari kualitas air, itu bisa kita simpulkan bahwa menggunakan teknologi seperti tadi RO, UV, ozonisasi ini dapat menghasilkan air menghasilkan air dengan kualitas terjamin dan juga dapat menawarkan bisa mengeluarkan varian premium ya kayak misalnya mineral water yang dan lain-lain sebagainya. Terus habis itu dari segi harga kalau misalnya bisnis swasta itu biasanya kan lebih mahal. Terus PDAM itu biasanya lebih murah dan juga pesaing lokal isi ulang. Makanya kita harus dari segi bersaing mungkin lebih ke harga tapi dengan kualitas yang baik dibanding yang subsidi. Terus dari segi aspek fleksibilitas itu ada bisnis penyedia air swasta itu bisa langganan. Kalau PDAM itu terbatas oleh jaringan dan juga pesaing lokal ini hanya bisa isi ulang. Next. Dapat disimpulkan dari persaingan tadi, didapatkan beberapa bisnis penyedia air ini cukup sengit ya kan. Nah, tetapi peluang itu tetap terbuka jika bisa menawarkan nilai lebih seperti kualitas, pelayanan, ataupun harga. Fokusnya pada segmentasi pasar yang tepat, inovasi teknologi dan juga kemitraan strategis ini akan membantu bisnis bertahan dan berkembang. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mas Dava penjelasan SWOT yang sangat detail ya. Mungkin lebih biar mantap lagi, silakan Mas Herdi berdebat untuk menjelaskan terkait rekomendasi strategi untuk bisnis ini seperti apa. Oke, terima kasih. Nah, untuk rekomendasinya sendiri di sini, tadi di awal kan sudah dijelaskan ya bahwasannya tahun 2003 itu jumlah pelanggan PDAM ini ada sekitar 17.070.496. Nah, ini di sini juga ada data juga bahwasanya jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 itu adalah 278,69 juta jiwa gitu. Nah, di sini juga untuk jumlah kakaknya bisa dilihat pada tahun 2022 itu tercatat sekitar 88,93 juta. Jadi kalau angka ini dikurangi oleh jumlah pelanggan PDAM, ini masih ada sekitar 71 juta yang belum menjadi pelanggan PDAM. Bisa next. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwasannya ini kita ambil satu contoh ya di daerah Sumatera Utara, khususnya di Nias. Ini di sini masih 47,79% masyarakat yang mendapatkan air layak untuk bisa diminum, gitu. Oke, next. Oke, untuk strategi bisnisnya di sini analisa awal. Hal ini membuka peluang bisnis yang cukup menjanjikan dalam penyediaan air bersih, terutama untuk perumahan-perumahan mini atau perumahan subsidi. Nah, analisa potensi pasar, target pasar keluarga muda, pekerja dengan penghasilan rendah menengah, dengan kebutuhan air sekitar 80-120 liter per orang atau per hari. Untuk satu rumah dengan 4 penghuni, kurang lebih 400 liter per hari. Jumlah unit dalam satu perumahan atau subsidi misalnya 50 rumah, total kebutuhannya kurang lebih sekitar 20.000 liter. Oke, bisa next. Untuk model bisnis yang direkomendasikan, kita bisa lihat di sini ada gambar ya. Nah, ini di sini tujuannya adalah membangun unit instalasi pengolahan air (IPA) skala kecil di tengah klaster. Sumbernya menggunakan air tanah atau air permukaan. Sistem pengolahannya menggunakan filtrasi
plus desinfeksi. Distribusinya menggunakan jalur pipa ke tiap-tiap rumah. Ini bisa kita lihat ada penampungan air, ada sumber air terbuka, lalu di sini dipompa masuk ke dalam pengolahan ya. Tadi di situ ada filtrasi dan desinfeksi, lalu ditampung. Setelah itu ditampung ke penampungan air yang setelah itu didistribusikan ke rumah-rumah. Oke, bisa next. Untuk skema pembangunan, di sini kita bisa melihat ada dua skema. Yang pertama skema langganan atau company to user ya. Jadi biaya pemasangan awal ini bisa dibebankan ke ke calon pelanggan gitu. Dengan tagihan bulanan berdasarkan jumlah pemakaian. Contohnya di sini bisa 5.000 sampai 8.000 per meter kubik. Lalu yang kedua ada skema kerjasama company to company. Ini bisa menggandeng pengembang perumahan sejak awal pembangunan. Jadi masyarakat yang nanti membeli perumahan ini itu sudah mendapatkan layanan air bersih secara langsung. Jadi perumahan ini melakukan promosi bahwasannya ketika ada kepala keluarga yang ambil rumah di mereka, itu akan langsung mendapatkan air bersih tanpa harus tadi pakai skema yang pertama. Gitu. Oke, bisa next. Untuk strategi ekonomi, ini kita di sini bisa lihat untuk perhitungan awal ya. Karena kan di sini ada angkanya, investasi awal jumlahnya berapa. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 komponen. Ada 5 komponen, ada sumur bor, terus ada unit pengolahan air, menara air, pipa distribusi ke rumah, dan instalasi meteran air. Di sini kita bisa lihat ada estimasi biayanya. Yang kalau di total estimasinya itu kurang lebih sekitar 100 sampai 150 juta. Jadi untuk investasi awal kita bisa lihat perusahaan harus mengeluarkan biaya sekitar 100 sampai 150 juta. Oke, bisa next lagi. Nah, di sini perhitungan untuk strategi ekonomi lanjutannya. Skema pengembaliannya di sini ada return on investment atau ROI. Di sini yang pertama tarif air ditetapkan 7.000 per meter kubik, konsumsi rata-rata perumahan 15 meter kubik per bulan, jumlah rumahnya ada 50. Nah, di sini kita bisa lihat pendapatan kotor bulanan 50 dikali 15 dikali 7.000 sama dengan 5.250.000. Nah, ini kalau dihitung dalam kurang lebih 2-3 tahun, berarti 5 juta ini dikali 36 bulan, kurang lebih sekitar 189 juta. Ini pendapatan kotor ya, gitu. Tapi ini kurang lebih bisa dilihat bahwasannya tadi modal yang 100-150 juta ini sudah bisa kembali, gitu. Lalu keuntungan strategis lainnya adalah satu, kontrol kualitas air karena sistem lokal lebih mudah dipantau. Lalu yang kedua, biaya lebih terjangkau bisa lebih murah dari tarif PDAM. Yang ketiga, peluang margin laba tinggi dengan efisiensi dan skala. Keuntungan bisa mencapai 30-40% dari pendapatan kotor. Lalu yang selanjutnya, dukungan keberlanjutan jika pakai sumur atau solar panel ramah lingkungan dan tahan krisis energi. Oke, itu tadi untuk strategi bisnisnya. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Herdiansah. Cukup jelas ya terkait topik pertama ini. Mungkin kami cukupkan terkait pembahasan untuk prospek bisnis penyediaan air bersih untuk perumahan. Oke, kita lanjutkan ke topik yang kedua, rekan-rekan semua. Di mana topik yang kedua ini membicarakan terkait prospek bisnis penyediaan servis air bersih dan sewa alat filtrasi RO atau ozon. Langsung saja masuk ke gambaran umum. Jadi prospek bisnis ini penyediaan servis air bersih dan sewa alat filtrasi seperti RO dan ozonisasi menunjukkan potensi yang menjanjikan. Sama seperti bisnis yang tadi pertama kami jelaskan, terutama di tengah peningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas air untuk kesehatan. Nah, ketersediaan air bersih yang terbatas di beberapa wilayah, baik akibat pencemaran maupun keterbatasan infrastruktur, membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menyediakan solusi praktis dan efisien melalui layanan penyaringan dan sterilisasi air. Nah, untuk model bisnis sewa filtrasi juga memberikan nilai tambah karena dapat mengurangi beban inflasi awal konsumen serta menciptakan pendapatan berulang
bagi penyedia jasa, ditunjang oleh perkembangan teknologi saat ini, kemudahan perawatan dan meningkatkan standar hidup masyarakat bisnis ini berpotensi tumbuh pesat dalam beberapa tahun ke depan, terutama jika dikombinasikan dengan edukasi pelanggan dan layanan purna jual yang baik. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin bisa dibantu menjelaskan oleh Mas Bayu terkait permintaan pasar dan perkembangan teknis bisnis terkini. Monggo Mas Bayu. Oke, terima kasih Mas. Nah, di sini dari permintaan pasar ya. Tadi kan sudah dijelaskan tuh untuk perkembangan dari peningkatan jumlah pelanggan. Nah, dari sini kan volume air bersih yang disalurkan pun juga kan pasti meningkat ya. Nah, di sini bisa dilihat dari 4.504 juta meter kubik pada tahun 2022 menjadi 4.793 juta kubik pada tahun 2023. Nah, ini nih meningkat sebesar 6,40% jika dilihat berdasarkan kelompok pelanggan. Sini menunjukkan bahwa kelompok non-niaga seperti rumah tangga dan instansi pemerintah merupakan pengguna air terbesar, yaitu sebanyak 3.000 juta meter kubik untuk mencapai 64,25%. Nah, dari sini nih berhubungan nih tentang perkembangan bisnisnya dari sewa alat filtrasi DRO dan ozon ini. Yang pertama seperti meningkatkan kebutuhan air minum sehat di perumahan klaster dengan lahan terbatas mendorong perkembangannya bisnis sewa alat filtrasi, RO, dan ozon sebagai solusi praktis. Lalu ada teknologi yang digunakan ini mengkombinasikan filtrasi mekanik, RO, dan ozonisasi untuk menghasilkan air yang berkualitas tinggi. Dari persaingan antar perusahaan lokal dan startup pun mendorong nih untuk penyebaran layanan ini ke rumah kecil dan UMKM. Lalu ada model berlangganan, makin diminati karena memudahkan pembiayaan dan perawatan. Lalu ada secara global, industri pengolahan air diperkirakan bakal tumbuh dengan laju sekitar 6,5% per tahun hingga 2025 nanti. Nah, untuk memperkuat proses bisnis sewa alat filtrasi di tengah tuntutan kualitas air dan regulasi lingkungan yang makin ketat. Seperti itu kayak dari perkembangan bisnis sewa alat itu tersendiri. Itu sih Mas, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Mas Bayu untuk penjelasan terkait perkembangan bisnisnya seperti apa. Nah, selain berkembang juga pasti ada tantangan nih. Monggo tantangan terhadap kondisi saat ini dibantu Mas Andri menjelaskan. Oke, terima kasih untuk Mas Fadlur Rahman. Mungkin untuk tantangan terhadap kondisi saat ini masih seperti sebelumnya. Di topik pertama ada 5 materi. Untuk satu, edukasi dan kesadaran pasar. Dua, kualitas air baku yang beragam dan menurun. Ketiga, persaingan pasar. Keempat, aspek teknis dan operasional. Yang kelima adalah investasi dan modal bisnis. Nah, untuk edukasi dan kesadaran pasar, di sini biasanya para konsumen ataupun orang awam kurangnya pemahaman teknis dan persepsi biaya. Biasanya layanan atau sewa atau pembelian alat filtrasi RO dan ozon seringkali dianggap mahal di awal. Dibutuhkan edukasi yang kuat tentang nilai jangka panjang dan penghematan biaya dibandingkan membeli air kemasan ataupun mengatasi masalah kesehatan akibat air tidak layak. Nah, untuk poin keduanya, kualitas air baku yang beragam dan menurun. Nah, biasanya variabilitas sumber air dan pencemaran yang meningkat. Untuk tingkatan pencemaran air yang terus meningkat oleh limbah domestik, industri, dan pertanian, membuat proses filtrasi menjadi lebih kompleks dan memerlukan sistem yang lebih canggih, yang berarti biaya investasi dan operasionalnya itu lebih tinggi biasanya. Dan untuk yang poin ketiga, persaingan pasar, pemain baru ataupun alternatif air minum, masyarakat memiliki banyak pilihan lain seperti air minum dalam kemasan, atau air galon isi ulang, atau sumur bor pribadi yang terkadang dianggap lebih praktis atau ekonomis, meskipun belum tentu lebih sehat untuk kondisi air tersebut. Nah, untuk poin keempat, aspek teknis dari operasional. Biasanya itu ada 3 poin: perawatan dan servis berkala, kualitas servis purna jual, manajemen limbah, filtrasi, dan untuk RO. Biasanya air bangunan untuk reject water dari proses RO biasanya menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam skala besar, perlu solusi dan tepat untuk meminimalkan limbah ini. Dan biasanya juga berkelanjutan bisnis sangat bergantung pada kualitas servis purna jual, keluhan pelanggan terkait kerusakan, penurunan kualitas air, ataupun keterlambatan servis dapat merusak reputasi. Dan untuk poin kelima, investasi dan modal bisnis, biasanya itu modal awal yang besar, modal bisnis yang tepat. Menentukan modal bisnis yang paling efektif, sewa bulanan, jual putus dengan kontrak servis, pay per use, atau membutuhkan analisa pasar yang cermat dan strategis agar harga yang kompetitif namun menguntungkan untuk konsumen maupun yang
memproduksi. Next. Nah, di sini untuk strategi menghadapi tantangan terkini, kita biasanya pendidikan dan sosialisasi mengedukasi konsumen melalui media sosial, demo langsung ataupun iklan untuk kerjasama dengan perumahan bisnis air minum. Modal bisnis langganan, skema sewa bulanan dan servis berkala untuk menarik pelanggan dan menciptakan pendapat berulang-ulang. Dan untuk poin ketiga, diversifikasi produk, penawaran berbagai jenis alat sesuai ke kelas pelanggan ekonomi menengah maupun premium. Poin keempat, layanan purna jual yang unggul memberikan servis filter gratis, pengecekan kualitas air rutin, dan garansi alat untuk kerusakan alat tersebut. Yang poin kelima, sertifikasi produk dan kepercayaan merek menggunakan produk bersertifikat SNI dan menjalinin kerjasama dengan Dinas Kesehatan atau PDAM. Terima kasih, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oh, oke, terima kasih Mas Andri untuk pemaparan terkait tantangan bisnis. Nah, untuk persaingan bisnis seperti apa? Silakan Mas Muiz bantu menjelaskan. Baik, jadi di sini saya bagi jadi dua besar. Yang pertama untuk peluang dan persaingan bisnis itu peluang pasar. Jadi yang pertama untuk kebutuhan air bersih itu terus meningkat ya. Jadi bukan hanya untuk rumah tangga, tapi juga UMKM seperti warung, laundry, dan kantor. Yang kedua, di banyak wilayah kualitas air tanah kurang layak konsumsi. Jadi warga butuh penyaringan tambahan, tapi tidak semua mampu beli alat mahal seperti RO. Nah, yang ketiga ini terkait biaya. Jadi gaya hidup sehat yang menjadi pendorong, banyak orang kini memilih air yang terjamin kualitasnya dan bersih secara visual. Dan yang terakhir terkait kualitas ya. Jadi banyak daerah yang kualitasnya air buruk itu butuh penyaring tambahan. Dan yang selanjutnya untuk persaingannya, untuk pemain utama itu, pesaing utama untuk bisnis ini adalah depo sulam, vendor alat filtrasi, dan startup air bersih. Kemudian untuk persaingan juga terjadi pada harga sewa, kemudian jaminan perawatan dan kualitas air yang dihasilkan. Selanjutnya, selain itu, masuknya produk impor membuat pasar cukup kompetitif juga. Jadi, ini juga bisa membuat peluang untuk jasa distribusi dan pemasangan alat lokal. Next. Selanjutnya ini untuk tadi kan sudah diceritakan tentang strategi menghadapi tantangan ya. Ini mengkerucut di strategi bisnisnya. Jadi untuk strategi bisnis itu jadi untuk pesaing utama kita itu meliputi demand air isi ulang, kemudian ada distributor alat filtrasi, kemudian juga startup penyedia air minuman modern. Nah, di sini untuk strategisnya itu ada tiga. Yang pertama pakai servis rutin, itu seperti ganti filter dan kualitas air. Kemudian skema sewa alat juga kita bisa usahakan untuk fleksibel, bisa baik itu bulanan maupun tahunan. Dan yang terakhir ini kolaborasi dengan toko atau toko bangunan dan developer mengenai sewa ini. Terus untuk keunggulan kompetitif mengenai bisnis sewa ini, itu yang pertama itu bisa memberikan edukasi ke konsumen. Jadi di sini banyak orang belum tahu bedanya RO, UV, karbon aktif, atau ozon. Edukasi ini penting, jadi nilai tambah sekaligus meningkatkan kepercayaan calon pelanggan. Selanjutnya, tambahkan fitur digital untuk monitoring ya, dan mengingat kalau misal filter itu tuh udah harus diganti, mungkin filternya bisa diganti via WA atau aplikasi sederhana. Kemudian bisa memastikan teknisi kita cepat tanggap ketika ada keluhan. Misal dalam 24 jam ada keluhan, jadi bisa langsung datang bila ada masalah. Ini bisa jadi nilai tambah besar di mata pelanggan kita ke depannya. Jadi untuk strategi ini kita bukan hanya soal harga, tapi juga pengalaman sih, Mas. Itu aja. Saya kembalikan ke Mas Fadlu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Muiz untuk penjelasan terkait persaingan bisnis. Mungkin dilanjut terkait analisa SWOT oleh Mas Dava. Silakan Mas Dava. Baik, terima kasih Mas Fadlu. Saya lanjutkan terkait analisa SWOT persaingan bisnis. Untuk kategori strengths-nya, itu ada beberapa faktor, yaitu ada pertama solusi fleksibel atau sewa atau servis, terus ada teknologi spesifiknya, seperti tadi teknologi RO, ozon, terus UV, terus ada juga biaya masuk yang lebih rendah versus bisnis air konvensional,
Dan yang terakhir ada target pasar yang luas. Nah, dampak bisnisnya dari faktor-faktor tersebut itu adalah bisnis ini bisa dijalankan tanpa investasi sumber air, serta ada juga margin tinggi dari servis berkala, karena kita tidak perlu untuk menanamkan bahan baku. Terus habis itu untuk weakness-nya, adapun faktornya itu adalah ketergantungan pada pembayaran alat. Terus ada juga kompetensi teknis wajib. Yang ketiga ada resiko kerusakan alat dan loyalitas pelanggan rendah. Dampaknya, izin bisa di back. Dampaknya itu adalah kita itu butuh tim teknis yang andal. Biaya servis ini dapat mengurangi profit jika tidak dihitung tepat. Terkait peluangnya, opportunities itu ada kesadaran air bersih meningkat. Yang kedua, tren kesehatan. Yang ketiga, minimnya layanan servis khusus. Yang keempat adalah kolaborasi dengan depot isi ulang. Dampaknya adalah bisa ekspansi ke water testing service atau paket langganan pemeliharaan. Terkait ancaman, itu adalah pesaing dengan harga yang murah, produk filtrasi abal-abal, perubahan standar kualitas air, dan ketergantungan suku cadang impor. Dampaknya yaitu adalah pasar ini rentan terhadap penipuan alat filter yang KW dan juga merusak reputasi terkait dengan kualitas air bersih nanti. Next. Adapun kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari analisis SWOT tadi yaitu adalah bisnis servis air bersih dan sewa alat filtrasi ini memiliki prospek yang bagus karena tingginya permintaan akan solusi air siap pakai. Tetapi tantangan terbesarnya itu adalah membangun kepercayaan pelanggan dan juga menjaga kualitas layanan. Dengan strategi diferensiasi dan juga penetrasi pasar yang tepat, itu bisnis ini bisa tumbuh pesat terutama di daerah yang akses airnya bersihnya itu terbatas. Saya akan lanjut terkait dengan komparasi dengan pesaing bisnis, yaitu ada beberapa aspek, ada modal awal, revenue stream, dan juga keunggulan kelemahan. Adapun modal awalnya itu paling dari segi pembelian alat ya, beli alat atau servis. Terus kalau misalnya dari segi sewa alat itu bisa puluhan juta juga. Terus habis itu ada juga dari aspeknya itu ada dari sewa alat, depot isi ulang, sama penjualan filter portable. Kalau misalnya dari depot isi ulang itu ada juga bangunan. Kalau dari filter itu bisa juga stok produknya. Kalau dari revenue streamnya itu adalah yang dari bagian sewa itu dari bulanan dan juga fee service-nya. Kalau dari depot isi ulang itu ada penjualan air dan juga yang terakhir filternya itu adalah penjualan unit. Terkait dengan keunggulan dan kelemahan, itu ada korelasinya terkait dengan sewa. Customer itu retensinya tinggi. Terus kalau itu yang sewa alat, kalau yang depo air itu dia skalabilitasnya besar. Penjualan filter itu praktiknya itu tidak usah memakai instalasi. Terkait kelemahannya tadi kalau misalnya sewa butuh tim teknis, depot IC ulang ini kompetisinya ketat, tetapi kalau yang penjualan filter ini nilai tambahnya rendah. Next. Bisa disimpulkan dari segi komparasinya, kunci suksesnya ini adalah di bagian layanan unggulannya ya. Dari semuanya tadi punya kelebihan masing-masing, tetapi ketika dia punya layanan unggulan, cepat, fleksibel, dan terpercaya itu bisa meningkatkan dari segi bisnisnya. Dari harga juga kompetitif dengan paket berlangganan. Yang ketiga, edukasi pasar melalui pemasaran digital. Yang keempat, kerjasama strategis dengan mitra potensial. Jadi bisnis ini tuh tetap bisa menjanjikan dengan pertumbuhan kesadaran akan air bersih, asalkan mampu menjaga kualitas layanan dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Ancaman terbesarnya tadi adalah dari pemain besar yang mungkin masuk dan perubahan preferensi konsumen ke solusi praktis. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dava untuk penjelasan terkait analisis SWOT. Nah, untuk langkah strategis terkait bisnis ini seperti apa? Silakan Mas Herdi bantu menjelaskan. Oke, terima kasih. Ini di sini kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah kualitas air di banyak wilayah belum memenuhi standar kesehatan. Lalu yang kedua, tingginya permintaan air bersih untuk konsumsi UMKM dan industri rumah tangga. Lalu yang ketiga, teknologi filtrasi, RO, dan ozonisasi bisa menjadi solusi praktis dan efisien. Yang keempat, peluang bisnis besar di area urban dan suburban. Oke, next. Untuk model bisnis dan target pasar, di sini kita bisa lihat yang pertama model usaha, bisa sewa alat filtrasi, RO, ozon, plus jasa maintenance. Pendapatan dari sewa, penjualan alat, dan layanan perawatan berkala. Lalu yang ketiga, target rumah tangga, kos-kosan, resto, laundry, klinik, UMKM. Untuk sistem langganan ini di sini bisa bulanan dan building dengan produk air bersih. Untuk strategi operasional dan ekonominya, produksi atau sourcing alat lokal untuk efisiensi biaya. Yang kedua, pelatihan teknisi untuk instalasi dan perawatan alat.
Yang ketiga, kemitraan dengan pengembang perumahan dan komunitas lokal. Dan yang keempat, digitalisasi monitoring alat dan manajemen pelanggan. Oke, next. Nah, ini perbandingan alat filtrasi RO dan ozonisasi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 poin, dan di sini ada 3 aspek ya. Untuk yang pertama, kemampuan saring. Untuk filtrasi biasa ini masuknya sedang, untuk yang RO rendah, dan untuk ozonisasi rendah. Untuk efektivitas terhadap mikroba, untuk filtrasi di sini tinggi, bisa sampai 0,001 mikron. Untuk RO di sini sedang dan untuk ozonisasi di sini tinggi. Biaya operasional untuk filtrasi dan RO di sini tinggi dan untuk ozonisasi rendah. Jadi untuk pilihannya tergantung dari tadi sektor yang mau dipilih ya. Untuk rekomendasi strategi bisnis, yang pertama mulai dari area dengan kebutuhan tinggi, padat penduduk, kampus atau UMKM. Lalu yang kedua, pilih teknologi sesuai kondisi air lokal dan daya beli konsumen. Yang ketiga, bangun sistem pelayanan purna jual dan maintenance alat. Dan yang terakhir, kembangkan branding. Air sehat, hemat, dan terjamin mutunya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dava. Demikian presentasi dari kami dari kelompok 3 terkait topik 1 yang yaitu prospek bisnis penyediaan air bersih untuk perumahan dan juga topik kedua terkait prospek bisnis penyediaan servis air bersih dan sewa filtrasi RO dan ozon. Saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan semua, Mas Bayu, Mas Andre, Mas Muiz, Mas Dava dan juga Mas Herdi. Semoga bagi yang mendengarkan dan melihat video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.